We are from Group 3, Grade 7A SMP Regina Pati Surakarta. Hello, my name is Aloy, class 7E, absent 5. Hi, my name is Putri Prasetya Mahargiani, grade 7A, and my absent number is 26. My name is Adolf. I am from class 7A, nomor absen 2. Hi, my name is Jenny Bella Delia, number absen 20. Di zaman yang modern ini, sudah seharusnya perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk turut serta membangun dan memajukan bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya, kerap kali perempuan masih menerima perlakuan diskriminasi. Dengan budaya patriarki, sebagian perempuan masih diposisikan sebatas pendamping laki-laki dan mengurus berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Kelihatannya budaya ini memang sudah berkurang, terlihat dari terlibatnya perempuan di berbagai bidang kehidupan. Namun, masih banyak perempuan yang belum mendapat kebebasan secara penuh untuk berpartisipasi memajukan bangsa dan negara. Penasaran kan? Makanya, simak video kami terus sampai akhir ya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum arti kesetaraan gender? Kalau belum, yuk kita kenali dulu. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Kesetaraan adalah adanya tingkatan yang sama kedudukan, yang sama tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Jadi, kesetaraan gender atau keadilan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dan tidak menerima diskriminasi karena identitas gender mereka. Akses yang dimaksud adalah peluang atau kesempatan dalam mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, harus dipertimbangkan bagaimana mendapatkan akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya tertentu. Yang kedua adalah partisipasi. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, indikator partisipasi menunjukkan kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, entah itu di tempat yang sama atau tidak. Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, apakah pemegang jabatan tertentu yang berperan sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak? Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan diterapkan dalam hidup sehari-hari. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Artinya, mereka memiliki kesetaraan derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Bila kita mendiskriminasi perempuan, kita tidak menghargai karena Allah telah menciptakan perempuan yang istimewa yang sebatan dengan laki-laki. Teman-teman, kita adalah makhluk sosial. Artinya, setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi. Manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Namun, dalam interaksi sosial ditemukan berbagai persoalan, termasuk diskriminasi atau kekerasan berbasis gender. Di masa pandemi ini, kita tidak berinteraksi sosial secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi, manusia memerlukan media atau perangkat untuk berinteraksi. Namun di masa pandemi ini, KBGO atau kekerasan berbasis gender online pun marak terjadi. Contoh kategori kekerasan berbasis gender online. Yang pertama, pelanggaran privasi. Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan, terutama perempuan sebagai objeknya. Yang kedua, ancaman dan kekerasan langsung. Contohnya,
perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, pencurian identitas, uang atau properti, dan peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik. Yang ketiga adalah pengawasan dan pemantauan. Adapun yang termasuk tindakan pengawasan dan pemantauan adalah memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline, menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan. Penyebab permasalahan adanya kekerasan seksual dikarenakan masih banyaknya pandangan lemah terhadap anak perempuan yang terjadi di Indonesia atau bahkan negara lainnya. Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, Angela Theodara, menyampaikan beberapa poin penyebab kekerasan pada anak dan perempuan yang masih terjadi di Indonesia. Pertama, Indonesia dengan budaya patriarkinya. Dan yang kedua, perempuan pencari nafkah utama. Yang ketiga, tidak adanya kesetaraan gender. Perempuan juga merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah memiliki kepribadian dan perasaan. Karena perempuan adalah makhluk hidup, ketika perempuan mengalami kekerasan, maka itu tidak hanya berakibat kepada fisik perempuan, namun juga sisi psikologis. 1. Reaksi emosi. Kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun maupun yang baru akan terjadi akan berdampak besar bagi sisi emosi seorang perempuan. 2. Dampak psikologis tak hanya emosi. Sisi psikologis penyintas kekerasan terhadap perempuan juga akan terpengaruh bahkan meskipun kekerasan yang dialaminya telah cukup lama berlalu. Tiga, reaksi fisik. Luka fisik akibat kekerasan terhadap perempuan mungkin bisa mereda setelah beberapa waktu. Meski demikian, tubuh dan reaksi fisik tidak bisa berbohong. Akan ada perubahan mulai dari siklus, tidur, pola makan, hingga respon terhadap ancaman. Kita sudah tahu apa penyebab dan dampak diskriminasi bagi perempuan. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kita sendiri sebagai generasi muda untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, negara harus segera mencabut beragam bentuk kebijakan dan peraturan yang diskriminatif, baik terhadap perempuan, kelompok rentan, dan warga negara secara keseluruhan. Yang kedua, pemerintah diharapkan mewujudkan segera UU untuk menghapus kekerasan seksual yang berpihak pada korban dan segera sahkan RUU tentang keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian, hal-hal yang dapat generasi muda biasakan yaitu menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling mencela, dan membeda-bedakan. Bagi kaum wanita sendiri, yang pertama, sebagai perempuan harus menyadari bahwa sebenarnya perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, dan perempuan harus membangun rasa percaya diri supaya mampu dan berani bersaing dengan laki-laki. Yang kedua, sebagai perempuan, kita harus mengembangkan diri dengan belajar banyak hal agar memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Yang ketiga, kita harus berani melaporkan kepada pihak berwajib
jika mengalami diskriminasi gender. Yang keempat, kaum perempuan harus berani meminta bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat atau KPPA jika kesulitan mendapat bantuan dari pihak berwajib. Jadi, apakah kesetaraan gender penting bagi kehidupan kita? Ya jelas penting. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi, karena itu kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Pentingnya kesetaraan gender ini merupakan komponen penting dalam menciptakan integrasi sosial. Hal ini karena dengan kesetaraan gender dalam keragaman, maka tidak akan ada lagi kecemburuan sosial yang biasa tercipta di negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam seperti Indonesia. Yang menjadi masalah adalah kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan data-data yang telah kita cari, menurut Komnas Perempuan, Andia Triani, menurut data yang masuk, ada 4.200 lebih pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan. Karena itu teman-teman, ayo mari kita berpartisipasi untuk mengurangi dan mengakhiri kekerasan terhadap kaum perempuan supaya perempuan dan laki-laki setara kedudukannya. Matur nuwun katur kabeh kang wis nonton video iki. Muga-muga video iki ana mumpangate kanggo kabeh. Aja lali klik like lan subscribe, uga share yo, supaya aku lan kanca-kancaku tambah semangat anggone gawe karya kang luwih kreatif.